Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan dahsyatnya kasih sayang seorang ibu. Berbicara tentang ibu sepertinya tidak pernah habis-habisnya. Karena ibu itu bagaikan pelita di dalam hidup kita. Perjuangan seorang ibu sangat luar biasa terhadap kita sebagai anaknya. Ketika kita masih kecil, kita selalu dibelai dan disayangnya dengan penuh cinta dan manja. Dia rela begadang menjaga kita. Bahkan seekor nyamuk pun tidak boleh mendekati kita. Kasih sayang ibu memang sangat luar biasa kepada kita. Sehingga dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sampai mengulang 3 kali. Ketika seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah yang pertama sekali saya harus berbuat baik dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru ayahmu." Begitu luar biasa perjuangan seorang ibu. Ada ibu sampai dikejar-kejar oleh Satpol PP karena jualannya di kaki lima. Ada yang mencuci pakaian orang. Ada yang menjadi kuli bangunan. Ada juga yang menjadi pemulung. Rela menahan lapar dan panasnya sinar matahari. Apa yang dilakukannya tanpa terasa lelah dan tanpa juga terasa malu sedikit pun. Perjuangannya selalu penuh semangat. Semua itu dilakukan demi untuk menghidupkan anak-anaknya. Ibu kita adalah bagaikan malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk melindungi kita sebagai anaknya. Begitu dalamnya kasih sayang ibu kepada kita. Belum lagi air susunya yang pernah kita hisap setiap waktu ketika kita masih bayi. Sebagai seorang anak, pernahkah kita sesekali mengingat jasa ibu kita saat kita telah dewasa seperti sekarang? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Saya yakin tidak ada seorang pun di dalam hidup ini yang bisa membalas jasa seorang ibu. Tidak ada. Walaupun anak itu seorang milioner. Tapi anehnya lagi, banyak orang di dunia ini tujuan akhir hidupnya ingin sekali masuk surga. Tapi sayang, ada yang tidak tahu kuncinya. Padahal kalau kita mau sadar, kunci masuk surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sebagaimana kata Rasulullah, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dengan reda ibu, seorang anak itu bisa masuk surga. Percayalah, ridha Allah tidak akan pernah kita dapatkan jika tidak diawali dengan ridha ibu. Apalah arti semua usaha kita? Apalah arti semua ibadah kita? Sealim apapun kita, sebaik apapun kita, dan setaat apapun diri kita, kalau ridha dari ibu tidak pernah kita dapatkan,
Jangan pernah bermimpi untuk bisa masuk surga. Jangankan untuk masuk surga, bau surga aja nggak dapat. Walaupun kita merasa diri ahli sujud, tak ada manfaatnya usaha kita, tak ada manfaatnya ibadah kita, bila kita belum bisa memahami suara hati ibu yang dengan susah payah antara hidup dan mati saat melahirkan kita. Maka berbahagialah bagi Anda yang masih memiliki seorang ibu dan bisa merawatnya dengan baik. Itu pertanda Anda masih memiliki kunci surga. Kalau Anda benar-benar menjaganya dan merawatnya dengan ikhlas, insya Allah jalan menuju surga sedang terbuka lebar untuk Anda. Maka jangan sia-siakan kesempatan baik ini selagi ibumu masih hidup. Buatlah ibumu tersenyum selagi ia masih bisa tersenyum. Buatlah ibumu bahagia selagi ia masih bisa merasakan bahagia. Sesekali pandanglah wajahnya yang sudah keriput dengan penuh rasa kasih sayangmu, sebagaimana ia memandangmu dulu saat kau masih kecil. Bila ibumu telah tiada, luangkan waktu sedikit untuk terus berdoa. Siapa tahu, dengan doamu itu dia akan bahagia di alam sana. Mintalah pada Tuhan, semoga alam kuburnya itu akan menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga dan dijauhkan dari liang neraka. Itu baru dikatakan anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang selalu setia dan berdoa kepada ibunya terus-menerus, baik ibunya masih hidup atau telah tiada. Begitu juga kepada ayahnya. Kedua orang ini adalah orang yang sangat berjasa sekali pada diri kita. Kamu hari ini boleh dikatakan orang hebat. Kamu hari ini boleh dikatakan orang terkenal. Sebenarnya yang hebat itu bukanlah diri kamu. Yang terkenal itu bukanlah juga dirimu. Yang benar-benar hebat itu adalah orang tuamu. Tanpa perjuangan mereka, kau hari ini tidak punya nilai apa-apa. Secara tidak langsung, kamu sedang berdiri di atas pundak orang tuamu. Makanya kamu hari ini dikatakan orang hebat. Padahal orang tuamu lah sutradara terbaik di dalam hidupmu. Itulah mereka, ibu dan ayahmu, bukan orang lain, yang telah bersusah payah merawatmu agar kamu bisa hidup dan menjadi orang terkenal. Sedangkan kamu merawat mereka sambil menunggu kapan mereka mati. Malah ada anak yang berlaku kasar terhadap orang tuanya dan menginginkan orang tuanya cepat mati. Kalau ini sempat terjadi pada diri kita, maka bersiap-siaplah kita akan menjadi anak durhaka, celaka di dunia dan celaka pula di hari akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, kita bisa hadir ke dunia ini melalui rahim ibu kita. Tanpa dia, kita tidak bisa melihat dunia ini. Renungkanlah wahai saudaraku dengan sedalam-dalamnya. Dengan demikian, kita semakin sadar bahwa jasa orang tua kita benar-benar tidak bisa kita membalasnya. Cuma hanya sekedar berbuat baik. Demikian, semoga nasihat ini
bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.